Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Nafisa Abdulana Azharo, NIM 0063, dan teman saya Nabila Zulfa Rahmania, NIM 0061. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hasil diskusi tugas UAS mata kuliah analisis laporan keuangan syariah, di mana kami memilih Bank Al-Adin Syariah sebagai objek analisis kami, dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Bank Al-Adin Syariah pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dengan pendekatan rasio keuangan dan perbandingan standar industri. Pokok pembahasan yang akan kami bahas pada analisis ini, yang pertama adalah analisis rasio likuiditas, yang kedua analisis rasio solvabilitas, yang ketiga analisis profitabilitas, yang keempat analisis aktivitas, yang kelima analisis tren, yang keenam analisis common size, yang ketujuh perbandingan dengan standar industri, dan yang terakhir analisis kekuatan dan kelemahan. Perbankan syariah di Indonesia terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi berbasis digital yang mendorong munculnya bank syariah berbasis digital, seperti Bank Al-Adin Syariah. Namun, sebagai bank yang masih dalam tahap pengembangan, Bank Al-Adin Syariah menghadapi berbagai permasalahan, seperti tekanan persaingan yang semakin ketat, tingginya biaya operasional dan investasi teknologi, serta tantangan dalam menjaga likuiditas, solvabilitas, dan kemampuan menghasilkan laba, khususnya pada periode 2020 hingga 2024 yang dipengaruhi kondisi ekonomi dan dinamika industri. Oleh karena itu, analisis laporan keuangan melalui tren, rasio keuangan, dan perbandingan dengan standar industri diperlukan untuk menilai kinerja dan kondisi keuangan Bank Al-Adin Syariah. Sebelum memasuki analisis rasio likuiditas pada Bank Al-Adin Syariah, kita akan membahas mengenai definisi rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, terutama utang yang sudah jatuh tempo. Terdapat beberapa jenis rasio likuiditas. Yang pertama, current ratio. Rasio ini digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya atau utang yang segera ditagih dengan memanfaatkan aset lancar yang dimiliki. Yang kedua, quick ratio. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban atau utang lancar tanpa memperhitungkan aset persediaan. Yang ketiga, financing to deposit ratio atau FDR. Rasio ini menunjukkan perbandingan antara jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai analisis rasio likuiditas pada Bank Al-Adin Syariah tahun 2020 hingga tahun 2024. Dilihat dari perhitungan current ratio, Bank Al-Adin Syariah pada tahun 2020 mencatat current ratio sebesar 17,73 yang menunjukkan bahwa aset lancar bank jauh lebih besar dibandingkan kewajiban lancarnya. Kondisi ini mengindikasikan likuiditas yang sangat aman. Pada tahun 2021, CR meningkat signifikan menjadi 23,87 yang menandakan adanya peningkatan aset lancar atau penurunan kewajiban lancar secara signifikan. Namun pada tahun 2022, CR mengalami penurunan cukup tajam menjadi 5,83 yang menunjukkan berkurangnya aset lancar. Selanjutnya pada tahun 2023 dan 2024, CR kembali mengalami peningkatan masing-masing menjadi 9,27 dan 11,34 yang menunjukkan adanya perbaikan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua, quick ratio. Berdasarkan hasil perhitungan quick ratio yang menggambarkan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, pada Bank Al-Adin Syariah tahun 2020, QR Bank Al-Adin berada di angka 1,39, yang berarti bank masih mampu menutup kewajiban lancarnya dengan aset yang paling liquid. Tahun 2021 menunjukkan lonjakan QR yang sangat tinggi yaitu 13,07. Mencerminkan dominasi aset liquid seperti kas dan setara kas. Namun pada tahun 2022, QR turun menjadi 3,29, kemudian meningkat pada tahun 2023 menjadi 3,97 dan kembali sedikit menurun pada tahun 2024 menjadi 2,75. Yang ketiga yaitu financing to deposit ratio atau FDR. Hasil perhitungan FDR menunjukkan tingkat penyaluran pembiayaan terhadap dana pihak ketiga. Pada tahun 2020, FDR Bank Al-Adin Syariah sangat rendah, yaitu 0,0013 yang menggambarkan bahwa dana yang dihimpun bank belum dimanfaatkan secara optimal untuk pembiayaan. Tahun 2021, FDR tercatat 0,00 yang memperlihatkan minimnya aktivitas penyaluran pembiayaan. Namun pada tahun 2022, FDR meningkat cukup signifikan menjadi 1,73, menandakan adanya peningkatan penyaluran pembiayaan dibandingkan dana yang dihimpun. Pada tahun 2023 dan 2024, FDR kembali menurun masing-masing menjadi 0,95 dan 0,88 yang menunjukkan bahwa meskipun pembiayaan mulai stabil, bank masih cenderung berhati-hati dalam menyalurkan dananya. Sehingga dapat disimpulkan secara keseluruhan, Bank Al-Adin Syariah memiliki tingkat likuiditas yang sangat baik selama periode 2020 hingga 2024. Namun nilai FDR yang relatif rendah pada sebagian besar tahunnya menunjukkan bahwa bank belum sepenuhnya mengoptimalkan dana pihak ketiga untuk pembiayaan. Hal ini mencerminkan strategi bank yang lebih fokus menjaga likuiditas dan kehati-hatian, terutama sebagai bank syariah digital yang masih berada dalam tahap penguatan struktur dan ekspansi.
Materi selanjutnya adalah analisis rasio solvabilitas pada bank Al-Atin Syariah. Sebelum memasuki pembahasan mengenai analisis pada bank, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu rasio solvabilitas. Definisi rasio solvabilitas sendiri adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai melalui utang, di mana tingkat solvabilitas yang sehat mencerminkan kemampuan bank dalam menjaga keberlangsungan usaha serta pengelolaan risiko keuangan dalam jangka panjang. Jenis-jenis rasio solvabilitas sendiri di sini kami menyebutkan 3. Yang pertama, debt to asset ratio, di mana rasio ini menunjukkan sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang serta seberapa besar peran utang dalam pengelolaan aset. Yang kedua, debt to equity ratio, di mana rasio ini mengukur sejauh mana perusahaan bergantung pada modal dari kreditur dalam kegiatan operasionalnya. Dan yang terakhir adalah capital adequacy ratio, di mana rasio ini menunjukkan sejauh mana bank mampu mendukung seluruh aktivitas operasionalnya dengan modal yang dimiliki. Selanjutnya, analisis rasio solvabilitas pada Bank Al-Atin Syariah selama periode 2022 sampai 2024 menunjukkan hasil bahwa kondisi permodalan Bank Al-Atin Syariah selama periode tersebut relatif sehat, di mana hasil debt to equity ratio menggambarkan perbandingan antara total utang dengan modal sendiri. Pada tahun 2022, DER Bank Al-Atin Syariah berada pada angka 0,06, yang berarti utang bank sangat kecil dibandingkan ekuitasnya. Tahun 2021, DER sedikit meningkat menjadi 0,08, namun masih menunjukkan kondisi permodalan yang sangat kuat. Pada tahun 2022, DER melonjak ke angka 0,25 yang menandakan peningkatan penggunaan utang terhadap modal. Tahun 2023, DER menurun di angka 0,24 dan kembali naik pada tahun 2024 menjadi 0,26. Sedangkan dari hasil perhitungan debt to asset ratio, Bank Al-Atin Syariah pada tahun 2020 mencatat sebesar 0,06, yang berarti hanya sekitar 6% aset bank dibiayai oleh utang. Kondisi ini menunjukkan struktur keuangan yang sehat. Pada tahun 2021, DER menurun menjadi 0,04 yang mengindikasikan semakin kecilnya ketergantungan bank terhadap utang. Namun pada tahun 2022, DER meningkat cukup signifikan menjadi 0,17 yang menunjukkan adanya peningkatan penggunaan utang dalam pendukung aset bank. Selanjutnya, pada tahun 2023 dan tahun 2024, DER kembali menurun yang masing-masing menjadi 0,11 dan 0,09 yang menunjukkan perbaikan struktur pendanaan dan pengendalian utang oleh manajemen bank. Sedangkan dari hasil perhitungan capital adequacy ratio sebagai indikator utama kekuatan modal bank menunjukkan hasil yang sangat kuat di awal periode. Pada tahun 2022, CAR tercatat sebesar 3,29 yang kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi 3,91. Hal ini menunjukkan kemampuan bank yang sangat baik dalam menutup resiko kerugian. Namun pada tahun 2022, CAR mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 1,89 yang menandakan adanya peningkatan aset tertimbang menurut resiko seiring dengan ekspansi pembiayaan. Penurunan ini terus berlanjut pada tahun 2023 menjadi 0,96 dan kembali turun pada tahun 2024 menjadi 0,65. Tren penurunan CAR mengindikasikan bahwa meskipun bank masih memiliki modal, tingkat kecukupan modal relatif menurun akibat pertumbuhan aktivitas usaha. Dapat disimpulkan bahwa rasio solvabilitas Bank Al-Atin Syariah selama periode 2020 sampai dengan 2024 menunjukkan kondisi yang relatif sehat, terutama dilihat dari rendahnya DAR dan DER yang mencerminkan struktur permodalan yang kuat dan resiko yang rendah. Namun, penurunan CAR secara bertahap dari tahun ke tahun perlu menjadi perhatian manajemen bank, karena hal ini menunjukkan berkurangnya bantalan modal dalam menghadapi resiko tersebut. Definisi rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas digunakan untuk menilai kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya, baik dari sisi pendapatan, pengelolaan aset, dan juga efisiensi biaya. Terdapat beberapa jenis rasio profitabilitas. Yang pertama yaitu net profit margin atau NPM, yang menunjukkan efektivitas perusahaan dalam mengelola biaya operasional. Yang kedua, gross profit margin atau GPM, digunakan untuk menilai besarnya margin laba yang dihasilkan dari aktivitas penjualan. Yang ketiga, return on asset atau ROA, digunakan untuk mengukur hasil atas penggunaan total aset perusahaan. Yang keempat, return on equity atau ROE, digunakan untuk mengukur laba bersih setelah pajak dibandingkan dengan modal sendiri. Yang kelima, non-performing financing atau NPF, menggambarkan pembiayaan bermasalah, yaitu pembiayaan yang mengalami kesulitan dalam menagihannya. Yang keenam, biaya operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO, digunakan untuk menilai kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional yang diperoleh. Selanjutnya, pembahasan ketiga mengenai analisis rasio profitabilitas pada Bank Al-Atin Syariah tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Yang pertama mengenai GPM atau Gross Profit Margin dan NPM atau Net Profit Margin. Hasil dari NPM dan GPM Bank Al-Atin Syariah menunjukkan pola yang sama sepanjang periode. Pada tahun 2020, NPM dan GPM masih berada angka positif sebesar 1,43 yang menandakan bank masih mampu menghasilkan laba dari pendapatan operasionalnya. Namun, pada tahun 2021, kedua rasio tersebut mengalami penurunan yang sangat drastis menjadi negatif 3,36 yang menunjukkan bahwa bank mengalami kerugian yang cukup besar. Kondisi ini berlanjut pada tahun 2022 dengan NPM dan GPM sebesar negatif 3,34.
yang menandakan bahwa pendapatan beban mampu menutupi beban operasional. Pada tahun 2023, kerugian mulai menurun dengan NPM dan GPM sebesar negatif 0,68 dan pada tahun 2024 kembali melonjak menjadi negatif 0,12. Selanjutnya, yaitu Return on Equity atau ROE. Dari sisi pengembalian terhadap modal, ROE menunjukkan tren yang sejalan dengan kondisi laba bank pada tahun 2020. ROE sebesar 0,07 yang menandakan bahwa bank masih mampu menghasilkan laba dari modal yang dimiliki. Namun pada tahun 2021, ROE berubah menjadi negatif, yaitu sebesar negatif 0,12. Hal ini mencerminkan terjadinya kerugian. Kondisi ini berlanjut pada tahun 2022 dan 2023 dengan hasil negatif 0,08 dan negatif 0,07. Meskipun tingkat kerugian yang relatif menurun, pada tahun 2024 ROE kembali membaik menjadi negatif 0,02 yang menunjukkan bahwa kinerja bank mulai mendekati titik impas meskipun belum sepenuhnya menghasilkan laba. Selanjutnya, Return on Asset atau ROA. Dari sisi pengembalian terhadap aset, ROA menunjukkan tren yang sejalan dengan kondisi laba bank. Pada tahun 2020, ROA sebesar 0,06 yang menandakan bahwa bank masih mampu menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. Namun pada tahun 2021, ROA berubah menjadi negatif, yaitu sebesar negatif 0,06. Hal ini mencerminkan terjadinya kerugian. Kondisi ini berlanjut pada tahun 2022 dan hingga 2023 dengan hasil ROA sebesar negatif 0,06 dan negatif 0,03. Meskipun tingkat kerugian relatif menurun, pada tahun 2024, ROA membaik menjadi negatif 0,01 yang menunjukkan bahwa kinerja bank mulai mendekati titik impas, meskipun belum sepenuhnya menghasilkan laba. Selanjutnya, NPF atau Non-Performing Financing, di mana dari hasil perhitungan yang telah dianalisis menunjukkan bahwa pada tahun 2020 hingga tahun 2023, NPF tercatat 0,00 yang mengindikasikan tidak adanya pembiayaan bermasalah atau kualitas pembiayaan yang sangat terjaga. Pada tahun 2024, NPF meningkat tipis menjadi 0,039, namun angka ini masih tergolong sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun profitabilitas bank belum optimal, pengelolaan risiko pembiayaan masih dilakukan dengan sangat hati-hati. Yang terakhir yaitu beban operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO. BOPO yang menjadi indikator efisiensi pada Bank Al-Atin Syariah menunjukkan kondisi yang cukup menantang. Pada tahun 2020, BOPO berada di angka 0,56 yang menandakan tingkat efisiensi yang masih cukup baik. Namun pada tahun 2021 dan 2022, BOPO melonjak tajam menjadi 4,29 dan 4,24 yang berarti beban operasional jauh lebih besar dibandingkan pendapatan operasional. Hal ini menunjukkan salah satu penyebab utama terjadinya kerugian pada periode tersebut. Pada tahun 2023, BOPO mulai menurun menjadi 2,39 dan kembali membaik pada tahun 2024 menjadi 1,75 yang menunjukkan adanya perbaikan efisiensi operasional meskipun masih tergolong tinggi. Secara keseluruhan, rasio profitabilitas pada Bank Al-Atin Syariah periode 2020 sampai dengan 2024 menunjukkan bahwa bank masih berada dalam tahap perbaikan kinerja dan penguatan operasional. Meskipun sebagian besar rasio profitabilitas masih bernilai negatif, tren perbaikan terlihat jelas pada tahun 2023 dan 2024. Kualitas pembiayaan yang terjaga atau NPF-nya rendah, serta penurunan BOPO menjadi sinyal positif bahwa bank masih memiliki potensi untuk mencapai profitabilitas yang lebih baik di masa yang akan datang, seiring dengan meningkatnya skala usaha dan efisiensi operasional. Materi selanjutnya adalah analisis rasio aktivitas Bank Al-Atin Syariah. Definisi dari rasio aktivitas sendiri merupakan rasio yang digunakan untuk menilai seberapa efektif bank dalam memanfaatkan aset yang dimilikinya untuk menghasilkan pendapatan. Semakin tinggi nilai rasio aktivitas, maka semakin efisien pula penggunaan aset bank dalam mendukung kegiatan operasionalnya. Jenis-jenis rasio aktivitas sendiri, di sini kami menyebutkan dua. Yang pertama, total asset turnover, di mana rasio ini digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan, serta mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva. Dan yang kedua adalah fixed asset turnover, di mana rasio ini mengukur sejauh mana aset tetap mampu menghasilkan penjualan dan menilai kontribusi kapasitas aset tetap dalam menciptakan pendapatan. Selanjutnya, analisis rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini sendiri digunakan untuk menilai seberapa efektif bank dalam memanfaatkan aset yang dimilikinya untuk menghasilkan pendapatan. Semakin tinggi nilai rasio aktivitas, maka semakin efisien juga penggunaan aset bank dalam mendukung kegiatan operasionalnya. Dari hasil perhitungan rasio aktivitas, dilihat dari total aset turnover pada tahun 2020, Bank Al-Atin Syariah mencatat TATO sebesar 0,04 yang menunjukkan bahwa setiap satu aset hanya mampu menghasilkan pendapatan sebesar 0,04. Pada tahun 2021, TATO menurun menjadi 0,02 yang menandakan menurunnya efektivitas pemanfaatan total aset. Kondisi ini berlanjut pada tahun 2022 dengan nilai TATO yang tetap di angka 0,02 yang menunjukkan bahwa pertumbuhan aset belum diimbangi dengan peningkatan pendapatan. Namun pada tahun 2023, TATO mulai meningkat menjadi 0,05 dan kembali naik pada tahun 2024 menjadi 0,07. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa bank mulai lebih optimal dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan pendapatan seiring dengan semakin matangnya operasional bank digital. Sedangkan dari
Dari perhitungan fixed asset turnover menunjukkan kemampuan bank dalam memanfaatkan aset tetap untuk menghasilkan pendapatan. Pada tahun 2020, FATO tercatat sebesar 2,48 yang berarti aset tetap bank sudah cukup produktif. Namun pada tahun 2021, FATO menurun cukup signifikan menjadi 0,71 yang mengindikasikan bahwa aset tetap belum dimanfaatkan secara optimal. Pada tahun 2022, FATO kembali meningkat menjadi 1,81 yang menunjukkan adanya perbaikan pemanfaatan aset tetap. Tren peningkatan ini semakin kuat pada tahun 2023, di mana FATO melonjak menjadi 7,06 dan kembali meningkat tajam pada tahun 2024 menjadi 17,66. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa rasio aktivitas Bank Aladdin Syariah selama periode 2020 sampai dengan 2024 menunjukkan adanya peningkatan efisiensi penggunaan aset, terutama sejak tahun 2023. Meskipun TATO masih tergolong rendah, tren peningkatannya mencerminkan perbaikan kinerja operasional bank dalam memanfaatkan total aset. Sementara itu, FATO yang meningkat sangat signifikan menunjukkan bahwa bank semakin efisien dalam menggunakan aset tetapnya, sehingga mendukung strategi operasional bank digital yang lebih ramping dan berbasis teknologi. Selanjutnya, analisis tren Bank Aladdin Syariah pada tahun 2020 sampai dengan 2024. Yang pertama, analisis tren laporan posisi keuangan. Dapat dilihat di tabel, hasil analisis tren terhadap laporan posisi keuangan Bank Aladdin Syariah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan pada seluruh komponen neraca selama periode 2021 sampai dengan 2024 dengan perbandingan tahun 2020 sebagai tahun dasarnya, di mana aset tetap mengalami peningkatan yang sangat pesat, mencerminkan ekspansi besar-besaran dalam penguatan infrastruktur dan sistem digital bank. Kenaikan liabilitas yang juga tinggi menunjukkan bahwa pertumbuhan bank banyak didorong oleh peningkatan kewajiban, sehingga pengelolaan resiko dan struktur permodalan perlu mendapat perhatian untuk menjaga kesehatan keuangan. Pada sisi lain, dana syirkah temporer tumbuh paling agresif dibandingkan komponen yang lainnya, yang menandakan semakin besarnya kepercayaan masyarakat serta keberhasilan bank dalam menghimpun dana berbasis syariah. Sementara itu, pada akun ekuitas turun meningkat namun tidak sejalan dengan pertumbuhan liabilitas, sehingga posisi permodalan masih didominasi oleh sumber pembiayaan berbasis kewajiban. Secara keseluruhan, tren pada laporan posisi keuangan menggambarkan bahwa Bank Aladdin Syariah sebagai bank digital yang sangat berada dalam fase ekspansi cepat dengan peningkatan aset, kewajiban, dan dana syirkah temporer yang sangat kuat, namun tetap memerlukan pengelolaan permodalan yang hati-hati untuk menjaga stabilitas jangka panjang. Analisis tren yang kedua adalah analisis tren laporan laba rugi. Dapat dilihat di tabel, secara keseluruhan analisis tren pada beban operasional selama 5 tahun menunjukkan peningkatan yang konsisten, mencerminkan adanya ekspansi operasional, peningkatan aktivitas usaha, atau penyesuaian biaya seiring pertumbuhan bank. Sedangkan peningkatan nilai persentase rugi tahun berjalan ini menggambarkan bahwa meskipun pendapatan mengalami pertumbuhan, namun beban operasional yang semakin meningkat dan tingginya biaya ekspansi menyebabkan bank masih mencatatkan kerugian yang semakin besar setiap tahunnya. Selanjutnya, pembahasan mengenai analisis common size pada Bank Aladdin Syariah tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Dapat dilihat tabel yang tercantum pada laporan posisi keuangan atau neraca. Struktur aset Bank Aladdin Syariah pada awal periode didominasi oleh investasi surat berharga serta giro dan penempatan pada Bank Indonesia. Sementara porsi pembiayaan syariah seperti murabahah, musyarakah, dan Corp masih sangat kecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa bank cenderung menerapkan strategi yang konservatif dan berfokus pada likuiditas serta instrumen yang relatif aman. Masuki tahun 2022 hingga 2024, terjadi perubahan struktur aset yang cukup signifikan. Porsi pembiayaan syariah, khususnya pembiayaan musyarakah, mengalami peningkatan tajam dan menjadi komponen aset yang dominan pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Aladdin Syariah mulai mengoptimalkan fungsi intermediasi dan beralih dari strategi berbasis investasi ke arah penyaluran pembiayaan produktif seiring dengan semakin matangnya operasional bank digital syariah. Sementara itu, pada analisis common size laporan laba rugi Bank Aladdin Syariah menunjukkan bahwa struktur pendapatan bank masih didominasi oleh beban operasional yang sangat tinggi, terutama pada periode 2021 hingga 2022. Beban operasional yang besar menyebabkan bank mengalami kerugian, meskipun pendapatan terus meningkat. Hal ini mencerminkan bahwa biaya ekspansi dan pengembangan sistem digital masih menjadi tekanan utama terhadap kinerja laba bank. Materi selanjutnya adalah analisis perbandingan rasio keuangan dengan standar industri perbankan syariah. Sebelumnya, kita telah membahas mengenai analisis rasio keuangan Bank Aladdin Syariah, di mana dalam penelitian ini, analisis rasio keuangan digunakan untuk menilai kinerja keuangan Bank Aladdin Syariah dengan membandingkan sejumlah rasio utama terhadap standar industri perbankan syariah selama periode tahun 2020 sampai tahun 2024. Rasio yang dianalisis meliputi capital adequacy ratio, return on asset, finance to deposit ratio, beban operasional terhadap pendapatan operasional, serta non-performing finance. Selama melalui perbandingan rasio-rasio tersebut diharapkan dapat diketahui kinerja keuangan Bank Aladdin Syariah melalui perkembangan tingkat permodalan, profitabilitas, likuiditas, efisiensi operasional, dan kualitas pembiayaan Bank Aladdin Syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya sepanjang periode penelitian. Berikut pada tabel perbandingan rasio keuangan Bank Aladdin Syariah dengan industri tahun 2024 dapat dilihat
di mana secara keseluruhan hasil perbandingan rasio keuangan Bank Al-Atin Syariah dengan standar industri perbankan syariah selama periode 2020 sampai 2024 menunjukkan bahwa kinerja keuangan bank masih berada pada tahap pengembangan dan menghadapi berbagai tantangan struktural. Dari sisi permodalan, rasio capital adequacy ratio secara konsisten berada jauh di bawah standar industri yang mengindikasikan bahwa kemampuan bank dalam menyerap risiko aset tertimbang menurut risiko masih sangat terbatas. Kondisi ini mencerminkan perlunya penguatan struktur permodalan agar bank memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap risiko operasional maupun risiko pembiayaan di masa mendatang. Dari aspek profitabilitas yang diukur melalui return on asset, Bank Al-Atin Syariah juga menunjukkan kinerja yang belum optimal. ROA yang cenderung bernilai negatif sejak tahun 2021 mengindikasikan bahwa bank belum mampu mengelola aset yang dimilikinya secara efektif namun menghasilkan laba. Rendahnya profitabilitas ini erat kaitannya dengan masih terbatasnya aktivitas pembiayaan serta pendanaan berbasis margin dan bagi hasil, sehingga kemampuan bank dalam menciptakan nilai tambah dari aset yang ada masih belum sebanding dengan perbankan syariah secara umum. Selanjutnya, ditinjau dari rasio financing to deposit ratio, Bank Al-Atin Syariah menunjukkan fungsi intermediasi yang belum berjalan secara optimal. Rendahnya tingkat penyaluran pembiayaan dibandingkan dana pihak ketiga yang dihimpun mencerminkan bahwa bank belum sepenuhnya memanfaatkan dana yang tersedia untuk kegiatan pembiayaan produktif. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada rendahnya pendapatan operasional, tetapi juga menunjukkan bahwa peran bank sebagai lembaga intermediasi dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat masih sangat terbatas selama periode penelitian. Sedangkan dari sisi efisiensi operasional yang diukur melalui rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional, Bank Al-Atin Syariah secara numerik menunjukkan tingkat efisiensi yang lebih baik dibandingkan standar industri. Namun demikian, rendahnya rasio BOPO tersebut perlu diinterpretasikan secara hati-hati karena dapat pula mencerminkan skala operasional yang masih kecil serta aktivitas pembiayaan yang belum berkembang secara signifikan. Dengan kata lain, efisiensi yang tercermin dalam rasio BOPO belum sepenuhnya menggambarkan efektivitas kinerja operasional secara menyeluruh. Sementara itu, kualitas pembiayaan yang tercermin dalam rasio non-performing finance menunjukkan kondisi yang relatif sangat baik. Rendahnya tingkat pembiayaan bermasalah mengindikasikan bahwa risiko kredit yang dihadapi oleh Bank Al-Atin Syariah masih terkendali, namun kondisi ini juga tidak terlepas dari minimnya penyaluran pembiayaan sehingga eksposur risiko pembiayaan bank masih relatif kecil. Oleh karena itu, rendahnya NPF perlu diseimbangkan dengan peningkatan pembiayaan agar bank dapat tumbuh secara berkelanjutan tanpa mengorbankan kualitas asetnya. Dapat disimpulkan bahwa Bank Al-Atin Syariah masih perlu melakukan berbagai upaya strategis untuk peningkatan kinerja keuangan agar lebih mendekati standar industri perbankan syariah. Upaya tersebut meliputi penguatan permodalan, optimalisasi penyaluran pembiayaan, peningkatan efisiensi pemanfaatan aset, serta pengembangan produk dan layanan yang mampu mendorong pertumbuhan pendapatan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Bank Al-Atin Syariah dapat meningkatkan daya saing, memperkuat fungsi intermediasi, serta mencari kinerja keuangan yang lebih stabil dan berkelanjutan di masa yang akan datang. Selanjutnya mengenai identifikasi kekuatan dan kelemahan pada Bank Al-Atin Syariah. Berdasarkan hasil analisis rasio keuangan, analisis tren, serta perbandingan dengan standar industri perbankan syariah periode 2020 hingga 2024, dapat diidentifikasi beberapa kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Bank Al-Atin Syariah. Yang pertama, kekuatannya atau strength. Kekuatan utama Bank Al-Atin Syariah terletak pada kondisi likuiditas yang sangat baik. Rasio likuiditas yang tinggi menunjukkan bahwa bank mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aman, sehingga tingkat kepercayaan nasabah dapat terjaga. Selain itu, struktur permodalan Bank Al-Atin Syariah tergolong relatif aman karena tingkat utang yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa risiko keuangan bank syariah masih dapat dikendalikan dan memberikan ruang bagi bank untuk berkembang tanpa tekanan beban utang yang besar. Kekuatan lainnya terdapat pada kualitas pembiayaan. Tingkat non-performing financing atau NPF yang sangat rendah menunjukkan bahwa bank menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan, sehingga risiko pembiayaan bermasalah dapat diminimalkan. Hal ini menjadi indikator penting bagi stabilitas keuangan bank dalam jangka panjang. Selanjutnya, kelemahannya. Kelemahan utama Bank Al-Atin Syariah terletak pada aspek profitabilitas. Rasio profitabilitas yang masih bernilai negatif menunjukkan bahwa bank belum mampu menghasilkan laba secara konsisten. Hal ini disebabkan oleh pendapatan operasional yang belum mampu menutupi beban operasional secara keseluruhan. Selain itu, Capital Adequacy Ratio atau CAR Bank Al-Atin Syariah berada jauh di bawah standar industri perbankan syariah dan cenderung mengalami penurunan. Kondisi ini dapat melemahkan kemampuan bank dalam menyerap risiko serta membatasi ruang ekspansi pembiayaan di masa mendatang. Kelemahan lainnya terlihat dari rendahnya financing to deposit ratio atau FDR yang menunjukkan bahwa fungsi intermediasi bank belum berjalan secara optimal. Dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat belum dimanfaatkan secara maksimal untuk penyaluran pembiayaan produktif, sehingga potensi pendapatan bank belum sepenuhnya tergali. Beban operasional yang masih tinggi juga menjadi tantangan bagi Bank Al-Atin Syariah, terutama pada periode awal pengembangan sebagai bank digital. Selain itu, struktur aset yang masih didominasi oleh aset liquid menunjukkan bahwa bank menerapkan strategi yang cenderung konservatif. Meskipun strategi ini efektif dalam menjaga stabilitas, namun di sisi lain dapat menghambat pertumbuhan pendapatan dan profitabilitas. Oleh karena itu,
Bank Al-Adin Syariah perlu melakukan perbaikan pada aspek permodalan, efisiensi, dan penyaluran pembiayaan agar kinerjanya dapat semakin optimal. Setelah kita melakukan analisis laporan keuangan Bank Al-Adin Syariah selama periode 2020 sampai dengan 2024, dapat disimpulkan bahwa kondisi keuangan bank secara umum masih berada dalam tahap pengembangan dengan pola pertumbuhan yang cukup pesat, namun belum sepenuhnya diiringi dengan kinerja keuangan yang optimal. Sebagai bank digital syariah yang sedang melakukan ekspansi, Bank Al-Adin Syariah menunjukkan peningkatan yang signifikan pada aset, dana syarikat temporer, serta aktivitas operasional yang mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat dan potensi pertumbuhan jangka panjang. Dari sisi likuiditas dan struktur keuangan, Bank Al-Adin Syariah berada dalam kondisi yang relatif aman dan stabil. Bank memiliki kemampuan yang baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendek serta setingkat resiko utang yang masih rendah. Kualitas pembiayaan juga tergolong sangat baik yang menunjukkan bahwa manajemen bank telah menerapkan prinsip kehati-hatian secara konsisten dalam pengelolaan risiko pembiayaan. Kondisi ini juga menjadi kekuatan utama dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan usaha bank. Namun demikian, kinerja keuangan Bank Al-Adin Syariah masih dihadapi oleh beberapa tantangan utama, di mana profitabilitas bank belum tercapai secara optimal yang ditandai dengan rasio laba yang masih bernilai negatif pada sebagian besar periode penelitian. Selain itu juga, fungsi intermediasi bank belum berjalan secara maksimal, terlihat dari rendahnya tingkat penyaluran pembiayaan yang dibandingkan dana yang dihimpun. Dari sisi pemodalan juga, tingkat kecukupan modal juga masih berada di bawah standar industri, sehingga menjadi perhatian penting dalam mendukung ekspansi usaha ke depan. Namun secara keseluruhan, Bank Al-Adin Syariah dapat dikategorikan sebagai bank syariah digital yang memiliki potensi pertumbuhannya besar, didukung oleh likuiditas yang kuat, kualitas pembiayaan yang baik, serta kepercayaan nasabah yang terus meningkat. Namun, untuk mencapai kinerja keuangan yang lebih sehat dan berkelanjutan, bank masih perlu meningkatkan efektivitas pemanfaatan aset, memperkuat struktur pemodalan, serta mengoptimalkan penyaluran pembiayaan agar dapat mendorong peningkatan profitabilitas dan daya saing di industri perbankan syariah. Sekian hasil pembahasan kami mengenai analisis kinerja keuangan Bank Al-Adin Syariah tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 melalui pendekatan rasio keuangan dan perbandingan standar industri. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan penjelasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.